Malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat yang ke-14, sebab dia beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari perempuan janda yang di Sarfat ini, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menyertai Elia. Allah mengutus Elia harus datang di Sarfat. Dan di sini Tuhan sudah katakan kepada Elia bahwa kamu ke Sarfat maka kamu akan ketemu dengan seorang janda di sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janda ini dia merasa bahwa dia punya persediaannya, itu tinggal tepung dan minyak di dalam buli-buli, saudara. Ketika dia katakan bahwa ketika mereka akan mengolah dan mereka makan, maka mereka akan mati. Saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika kita mengambil hikmat daripada Tuhan untuk firman Tuhan malam ini, saudara kasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan juga tetap nyata di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran saudara. Tuhan memperhatikan saudara dan saya seperti Tuhan memperhatikan janda ini. Sehingga dalam hal apapun yang kita lakukan saudara, dalam hal proses kesulitan apapun yang kita alami di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, tetapi ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran ini saudara, maka Tuhan memperhitungkan iman saudara dan saya. Dia mau katakan sejujurnya kepada Elia, sehingga dikatakan di dalam ayat 12 ini, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya maka kami akan mati." Tuhan tahu bahwa persediaan mereka sudah tinggal sedikit. Maka Tuhan utus Nabi Elia harus datang ke Sarfat untuk pertolongan Tuhan tepat pada waktunya pada janda ini. Itulah saudara kasih dalam Tuhan, ketika topik kita di bulan ini, kita berbuat kebaikan dan dibungkus dalam kebenaran, maka saya percaya Tuhan selalu memperhatikan saudara dan saya,
Dan itu tidak akan meleset pun saudara ketika kita lakukan ini. Dan kita selalu diingatkan di dalam persekutuan ini saudara, di dalam mutiara kasih, bahwa kita terus selalu bergaul terus dengan Tuhan, baca firman dan mesbah selalu kita lakukan terus. Maka saudara kekasih dalam Tuhan, janda ini dia dapat pertolongan dari Tuhan, maka saudara dan saya juga mendapat pertolongan. Janda ini lebih dikuatkan karena Elia, ketika Nabi Elia datang kepada janda ini, maka janda ini dikuatkan. Jadi itu saudara, ketika kita cari Tuhan, kita datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan Tuhan akan berikan kekuatan itu kepada saudara dan saya. Pertolongan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Ketika kita dihadapkan dengan segala persoalan, segala tantangan yang kita hadapi, kita dalam proses apapun yang jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi dari itu kita bersyukur, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan saudara dan saya. Ketika kita berharap, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apapun yang kita memohon dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan memperhatikan. Seperti janda ini saudara. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita lakukan kebenaran firman ini dengan sungguh-sungguh, maka saudara, kita dimanapun juga kita berada, kita jadi berkat. Kita berdampak untuk orang banyak. Itulah saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita buka lagi di dalam Daniel 12 ayat 3. Saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang bijaksana akan bercahaya. Jadi ketika kita bergaul terus dengan Tuhan, kita bercahaya saudara. Firman Tuhan dia katakan bahwa orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari kita terus bergaul terus dengan Tuhan, kita lakukan kebaikan dan kebenaran ini saudara, maka firman Tuhan katakan bahwa kita akan bercahaya. Orang-orang bijaksana ini saudara. Saudara dan saya, kita akan mencari berkat untuk orang banyak. Itulah saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita lakukan terus firman Tuhan ini, kita terus bergaul terus dengan Tuhan, kita selalu setia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saya percaya bahwa Tuhan tetap menolong saudara pada waktu yang tepat saudara. Walaupun kita dihadapkan dengan segala persoalan tantangan, tetapi pertolongan Tuhan itu tetap dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Tuhan hari ini. Janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dia memberi tidak dari kelebihannya, dia memberi dengan apa yang ada pada dirinya, yang tersisa di dalam dirinya. Dan luar biasa justru karena dia berani bertindak demikian, walaupun dia berpikir secara manusia, dia sudah tidak punya kesempatan lagi, dia sudah tidak punya harapan lagi bersama anaknya, tapi justru sebaliknya, dia tetap melihat, bahkan dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dan bagaimana cara Tuhan melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Nah, ini yang namanya kebenaran Bapak Ibu Saudaraku, berbagi kebaikan dalam kebenaran. Jadi dia melakukan bukan dengan apa yang lebih, tetapi apa yang ada, dia memberi dengan kekurangan dia. Itu kebenaran. Tuhan mau dia berbagi, tapi dalam kebenaran. Bukan apa yang tidak ada dalam dirinya, tetapi apa yang ada padanya. Nah, ketika dia memberi dengan apa yang ada padanya, justru di situ dilipat gandakan oleh Tuhan. Ini sebenarnya singkat, padat, jelas. Kita mau diajar sama Tuhan
melalui firman Tuhan malam ini tentang yuk berani bertindak, karena semua kita punya modal, semua kita punya potensi, semua kita punya sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Tinggal bagaimana kita mempergunakannya untuk Tuhan, ataukah kita mau menyimpannya, ataukah kita hanya mau berorientasi pada kehidupan kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.